Selamat datang di channel Investor Covid. Apa kalian tahu kalau saham EAS atau PT Ispark Hotel Tbk memiliki aset digital berupa Bitcoin dan Ethereum? Oke, di video kali ini kita akan membahasnya. Tapi disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajaran jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 21 September 2025. Oke, yang pertama mari kita kenalan dulu dengan PT Ispark Hotel Tbk atau EAST ini. EAST atau Ispark merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan dan restoran di wilayah Sleman, Yogyakarta. Hotel yang dikelola Ispark bernama Ispark Hotel Yogyakarta, yang merupakan hotel bintang 5, serta memiliki 192 kamar, 20 meeting room, dan beberapa fasilitas lain seperti kolam renang, bioskop mini, wahana bermain anak, dan kebun binatang mini. Selain itu, Ispark juga menjalankan kegiatan usaha lain seperti restoran, rumah minum atau kafe, dan I.O. Ispark didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2011, yang berarti lebih dari 14 tahun yang lalu. Kemudian, Ispark melakukan IPO pada 9 Juli 2019, dan saat ini memiliki market cap sebesar 384 miliar. Kemudian mengenai pemegang saham mayoritas atau pengendali Ispark adalah Bapak Khalid bin Omar Abdad, dengan kepemilikan sebesar 43,74%. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur di Ispark. Kemudian pengendali lainnya adalah Bapak Helmi Khalid Abdad dengan kepemilikan sebesar 0,90%. Beliau saat ini juga menjabat sebagai salah satu direktur di Ispark. Kemudian pemegang saham Ispark lainnya ada Hiwobi Kaihian Pti Ltd dengan kepemilikan sebesar 10,28%. Dan sisanya sebesar 45,08% dimiliki oleh masyarakat atau publik di bawah 5% kepemilikan. Berdasarkan data historisnya dalam 4 tahun terakhir, aset dan ekuitas Ispark mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan pada kuartal 2 2025 saat inilah merupakan aset dan ekuitas Ispark yang terbesar. Ekuitas Ispark tersebut memiliki porsi 95,79% dari total aset. Sedangkan liabilitasnya memiliki porsi 4,21% dari total aset dan merupakan yang terendah dibandingkan 3 tahun yang lalu. Jika kita lihat komposisi dari aset Ispark tersebut yang sebesar 494 miliar, mayoritas dari aset Ispark sebesar 466 miliar atau 94,27% adalah aset tetap. Sedangkan lainnya sebesar 15,3 miliar atau 3,11% adalah kas dan setara kas. 4,21 miliar atau 0,85% aset tak berwujud, dan sisanya 1,77% aset Ispark lainnya. Di sini kita akan menyoroti bagian aset tak berwujud Ispark yang sebesar 4,21 miliar atau 0,85% dari total aset. Jika kita lihat detail dari aset tak berwujud tersebut, terdiri dari situs web sebesar 4,6 juta atau 0,11%, dan aset digital berupa Bitcoin 2,69 miliar atau 63,95%, dan Ethereum 1,51 miliar atau 35,95%. Padahal di tahun sebelumnya pada kuartal 2 2024 belum ada porsi dari aset digital Ispark ini. Ada yang tahu kenapa? Dan kenapa Ispark membeli aset digital berupa Bitcoin dan Ethereum? Berdasarkan materi public expose terbaru Ispark, pihak manajemen menjelaskan bahwa sebagai bagian pengelolaan kas yang adaptif dan optimalisasi kas dalam jangka pendek, Ispark telah menempatkan sebesar 15,5 miliar atau 3,3% dari total aset ke instrumen investasi non-core yang meliputi deposito berjangka, emas, mata uang asing, saham, FLD, serta aset digital. Jika kita lihat pada laporan keuangan Ispark, ternyata tidak sejumlah 15,5 miliar, tapi hanya 12,69 miliar. Saya kurang tahu penempatan aset lainnya di mana, seperti emas dan saham. Jika kalian ada yang tahu selisih tersebut berasal dari mana, silahkan tulis di kolom komentar. Dan dalam pengelolaan instrumen investasi tersebut, Ispark menetapkan mitigasi batasan sejumlah 7 poin yang jika kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, total nilai investasi non-core tersebut tidak lebih dari 20% dari total ekuitas. Jika kita hitung 15,5 miliar sebelumnya dibandingkan ekuitas Ispark yang saat ini yang sebesar 473 miliar, maka persentasenya sebesar 3,28%, masih jauh dari ambang batas yang ditetapkan. Selanjutnya, transparansi akuntansi, dan menjaga keseimbangan profil resiko untuk mengoptimalkan potensi imbal hasil.
Kemudian diversifikasi instrumen investasi ketiga kelompok, yaitu deposito berjangka, pasar modal domestik maupun asing, dan aset digital atau cryptocurrency dengan likuiditas serta kapitalisasi besar. Kemudian pengawasan berkala dan kesiapsiagaan terhadap volatilitas yang tinggi. Serta ISPAK memprioritaskan bisnis inti hotel dalam alokasi sumber daya. Serta investasi non-core tersebut bukan bersifat spekulatif dan tidak akan mengganggu rencana jangka panjang perusahaan. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai investasi yang dilakukan ISPAK ini? Yuk saling berdiskusi di kolom komentar. Oke, mungkin sekian video ini. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham ISPAK atau PT ISPAK Hotel Tbk. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.